ajmain. Allahumma fir lana walil ustazina walil walidayhi walil masyayihihi birahmatika ya arhamar rahimin. Qala al-musannif rahimahullah fi kitabihi Bulughul Maram. Al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah fi kitabihi Bulughul Maram, kitabun nikah. Wa an Abdullah ibn Mas'udin radhiyallahu anhu qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syaras syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghadul lil bashar. Assalamualaikum ilaikum fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji wa man lam yastati' fa alaihi bisawmi fa innahu lahu wija'un muttafaqun alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma alhimna rushdana wa qina syurura anfusina. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan mutaqabbala. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghithu asli sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ainin. Qala al-musannif rahimahullah, kitabun nikah. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah, kitab an-nikah, kitab yang membahas tentang an-nikah. An-nikah dalam bahasa Arab bermakna ad-dhammu secara bahasa, menyatukan. Adapun an-nikah hakikatnya adalah al-wat'u. An-nikah dalam bahasa Arab maknanya adalah al-wat'u, yaitu bercampurnya laki-laki dengan wanita. Itulah namanya an-nikah. Secara bahasa maknanya adalah al-jam' ad-dhammu, mengumpulkan, dan hakikat dari bernikah adalah al-wat'u. Al-wat'u maknanya adalah bercampurnya laki-laki dengan perempuan. Ya, kemudian nikah ini pun ya secara majaz bermakna akad. Akad nikah. Nikah datang bermakna akad. Akad dalam bahasa Arab adalah ikatan. Aqdun. Nikah adalah ikatan dua orang, laki-laki dan perempuan, ya, yang diikat dengan ketentuan syariat. Inilah akad. Jika terpenuhi syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya. Dan nikah ya dalam Al-Quran senantiasa maknanya adalah akad, kecuali dalam satu ayat, dalam ayat 230 surah Al-Baqarah. Allah berfirman, fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah. Ketika Allah menceritakan tentang al-mutallaqah, talaqan ba'inan, perempuan yang dicerai dan perceraian yang ketiga, talak tiga. Apabila sudah terjatuh talak tiga, maka tak boleh bagi perempuan tersebut untuk kembali kepada suaminya kecuali wanita ini menikah terlebih dahulu. Kata Allah, hatta tankiha zawjan ghairah, hingga perempuan ini menikah dengan laki-laki lain. Makna menikah bukan akad saja, tapi harus maknanya adalah campur. Maka inilah makna nikah yang bermakna al-wat'u, percampuran laki-laki dengan perempuan. Selain daripada ini, semua ayat tentang nikah dalam Quran bermakna akad. Ya. Dan menikah adalah perkara yang disyariatkan dalam Islam. Terdapat banyak keterangan daripada Quran, daripada sunnah, dan dari ijma'nya para ulama. Kata Allah dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa ayat ketiga, fankihu, maka nikahilah ma taba lakum minan nisa, apa-apa yang baik-baik dari kaum wanita, mathna wa thulath wa ruba', 2, 3 dan 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan, kalau seandainya khawatir tak mampu berlaku adil, maka nikahilah satu. Aw ma malakat aymanukum, atau budak-budak yang kalian miliki. Dan adapun keterangan dari sunnah Nabi alangkah banyaknya, baik berupa perkataan, perbuatan, kemudian takrir, persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah hadis yang kita akan baca, ya ma'syaras syabab
Wahai pemuda, man istata'a minkumul ba'ah, yang mampu untuk menikah dan segala konsekuensinya falyatazawwaj. Dan adapun ijma' telah tegak ijma' kaum muslimin bahwa nikah disyariatkan dalam Islam, bahkan dianjurkan oleh Allah Jalla wa Ala karena banyaknya kemaslahatan yang terdapat dalam pernikahan dan banyaknya kemudaratan yang dapat dihilangkan disebabkan karena pernikahan. Karena itulah Allah menyuruh agar dinikahkan yang masih bujang. Kata Allah, wa ankihul ayama minkum, nikahkanlah yang masih bujang di antara kalian, wassalihina min ibadikum wa imaikum, nikahkanlah yang baik-baik dari hamba-hamba saya kalian, baik laki-laki maupun perempuan. Ya, kerusakan yang paling banyak di permukaan bumi ini ya lantaran syahwat itu dapat dihilangkan sebagian besarnya dengan menikah. Karena syahwat membahayakan manusia jika tidak ditempatkan pada tempat yang benar. Ya, rusaknya bumi ini disebabkan karena syahwat yang tidak pada tempatnya. Zina, ya, dan segala macam bentuk syudzuz al-jinsiyah, ya, segala macam bentuk hubungan-hubungan yang tak dihalalkan dalam Islam, apakah homoseksual, lesbian dan semacamnya. Ya, kita hidup di zaman orang-orang yang homo itu ingin meminta hak-hak mereka sebagai manusia agar dibenarkan, diterima. Ya, itu gaung memang sifatnya alami, internasional. Mereka ingin agar ini diperluas, ya dan billah. Ya, Allahul musta'an. Ini adalah orang-orang yang menyimpang fitrahnya. Lebih daripada itu, sebagian orang-orang, ya dan billah, bahkan sampai ya menikah dengan binatang, ya dan billah, menikah dengan anjing dan membuat walimahnya. Buat walimah menikah dengan anjing, ya dan billah. Akal-akal yang telah hilang. Kata Allah Subhanahu wa taala, fala ta'dhuluhunna an yankihna azwajahunna. Bagi perempuan yang sudah dicerai suaminya kemudian mereka mau merujuk kembali, maka Allah melarang, wali-wali perempuan ini melarang agar suaminya kembali kepada istrinya. Kata Allah, fala ta'dhuluhunna, janganlah kalian menahan mereka an yankihna azwajahunna, untuk menikah kembali dengan suami-suami mereka. Kadang-kadang setelah jatuh talak, ya, dan sudah selesai iddah, muncul lagi penyesalan dari kedua belah pihak dan mereka ingin kembali bersatu dengan segala macam bentuk kemaslahatan yang akan mereka wujudkan. Mungkin diantaranya adalah kemaslahatan anak-anak. Maka dilarang, wali melarang wanita ini untuk menikah kembali dengan suami-suami mereka. Kata Nabi, an-nikahu sunnati, nikah itu adalah bagian daripada cara beragamaku, sunnahku. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, yang dia tidak menyukai cara beragamaku, jalan agamaku ini, maka dia bukanlah bagian daripada golonganku. Kata Nabi, tanakahu takthuru, tanakahu, hendaklah kalian menikah agar kalian menjadi banyak. Ya, dari pernikahan lahirlah keturunan yang banyak. Fa inni mubahin bikumul umam, sungguh aku merasa berbangga dengan jumlah kalian kelak dibandingkan umat-umat yang lain yaumul qiyamah, di hari kiamat. Ya, subhanallah. Dan negara-negara kafir sekarang dalam keadaan kebingungan karena lembaga pernikahan tidak lagi diacuhkan. Mereka tak mau nikah karena banyak risikonya, konsekuensinya. Maka mereka orang-orang kafir, ya dan billah, lebih memilih untuk hidup seatap kumpul kebu, ya dan billah. Kemudian dampak daripada itu, mereka tak ingin memiliki keturunan karena keturunan akan membuat mereka repot, banyak konsekuensi punya anak. Mereka tak menikah, mereka tak mau punya anak. Kemudian dirusak lagi dengan penyimpangan seksual. Laki-laki menikah laki-laki diresmikan di sebagian negara sebagaimana Jerman, ya dan billah. Perempuan menikah dengan perempuan, dampaknya, efeknya, jumlah mereka semakin mengecil, populasi semakin mengecil.
Sementara di negara-negara kufar, kaum muslimin beranak pinak semakin banyak. Mereka ketakutan. Ya. Inilah dampak daripada tidak menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Segala macam perintah-perintah ini karena banyak manfaatnya. Kembali kepada kedua suami istri, mereka dapat melampiaskan syahwat mereka dengan jalan yang halal. Tanpa pernikahan, ini syahwat pasti akan dilampiaskan. Memang karena dia kebutuhan manusia, ini insting manusia, dan ini berserikat padanya manusia bahkan hewan melampiaskan syahwat. Manusia lebih tinggi peradabannya, karena itulah dalam agama disarankan mereka untuk menikah, bahkan diwajibkan mereka menikah. Ya, dengan menikah maka dilampiaskan syahwat pada tempatnya. Masing-masing mereka mendapatkan kepuasan, kenikmatan dan dapat pahala. Kemudian lebih daripada itu diharapkan daripada pernikahan ini muncul keturunan yang akan menjadi pewaris mereka, pelanjut generasi mereka. Ya, sumber daya manusia begitu dibutuhkan. Kebayangkan ketika semua orang homo hancur alam semesta ini, habis. Semua orang homo, semua orang lesbian, semua wanita billah menikah dengan binatang-binatang. Naudzubillah min dzalik. Apa jadinya? Umat manusia hancur, rusak. Dan itu telah ada di negeri-negeri kufar. Allah musta'an. Ya. Di antara masalah pernikahan adalah untuk mensucikan kemaluan antara laki-laki maupun perempuan. Agar pandangannya tak jelalatan. Ya. Agar mereka tak butuh lagi dengan namanya teman-teman selingkuh. Karena sudah ada istri yang sah. Tak cukup satu, dibolehkan 2, 3, 4, bahkan budak lebih daripada itu. Ya, ini diantara maslahat pernikahan. Di antaranya adalah menciptakan ketenangan, ketentraman, kata Allah, litaskunu ilaiha, agar kalian tentram dengannya. Ini tujuan pernikahan. Suami pulang ke rumah tentram, ada istri yang menyambutnya. Ya, istri pun tentram, ada suami yang datang kepadanya. Litaskunu ilaiha. Menciptakan ketenangan, ketentraman. Ya, seseorang itu masih dalam gejolak selama dia belum menikah. Yang belum menikah, cepatlah menikah supaya hilang gejolaknya. Ya. Itu sudah ketentuan, manakala seorang sudah balik, sudah mampu dan ingin melampiaskan syahwatnya, jalannya tak lain kecuali menikah. Ya. Agar banyak hamba-hamba Allah SWT dari hasil pernikahan tersebut. Karena itu Nabi suruh kita menikah dan memperbanyak keturunan. Tazawwajul waludal wadud. Nikahilah perempuan yang besar kecintaannya terhadap suaminya, yang subur, memiliki anak yang banyak. Dan zaman sekarang orang-orang takut memiliki anak yang banyak. Ya, sebagian termakan propaganda kaum kafirin. Ya, karena khawatir nanti tak bisa memberi makan, nanti tidak dapat anak-anaknya itu baik, tumbuh berkembang dengan baik, tak mampu memberi rezeki mereka, dan segala macam hal-hal lainnya yang diambil daripada adopsi kaum kafirin. Bahkan mereka buat muktamar internasional tentang bahayanya populasi manusia jika tidak dicegah dengan LGBT, dicegah dengan homoseksual, transgender dan semacamnya. Populasi bumi ini membengkak, nanti banyak umat manusia, lebih banyak jumlah mereka daripada bahan makanan pangan, akan terjadi kelaparan di mana-mana. Pernah dibuat di Mesir. Mungkin tahun 93. Maka mereka suarakan untuk sarananya untuk mencegah hal ini, aborsi dibolehkan dan semacamnya. Ya, padahal rezeki manusia itu bukan di sini, di atas. Allah yang mengatur. Qad alimna ma tanqusul ardu minhum. Kami tahu bumi ini mengurangi mereka satu persatu dengan kematian. Allah Maha Kuasa. Ya, jangan diurusi perkara ini, Allah yang mengurusinya. Rezeki Allah yang mengurus. Subhanallah, Allah menciptakan dunia dan Allah telah menyiapkan rezeki bagi penduduk dunia ini selama masih ada ajal. Mengapa takut dengan jumlah populasi yang besar dan semacamnya? Tak benar. Ya. Kemudian antara tujuan menikah adalah menjaga nasab agar tak tercampur baur. Lihat bagaimana dahsyatnya negara-negara kafir, kaum kafirin, kufar, di mana tak jelas siapa ayah mereka.
Karena itulah seorang anak itu tak perlu nisbatkan kepada siapa ayahnya, tapi siapa ibunya, dan itulah agama Yahudi. Itulah yang masuk kemana-mana sampai ke negeri kaum muslimin. Dalam urusan perbankan pun kalau kita mendaftarkan, yang ditanya siapa nama ibumu. Allahu Akbar. Laki-laki tak perlu, yang penting kau keluar daripada rahim seorang ibu. Siapapun bapakmu itu tidak urusan kami. Ya, tak begitu penting bagi mereka. Ya dan billah. Ya. Kemudian daripada pernikahan terciptalah kecintaan al-mawaddah warahmah, kasih sayang, as-sakinah, ketenangan jiwa. Ya, karena laki-laki itu tak pernah sempurna sampai ada yang menyempurnakan, yaitu istrinya. Adam sendiri tak sempurna, karena itulah Allah kasihan melihat Adam dalam keadaan sendiri, tak ada pasangan dalam hidupnya. Allah ciptakan Hawa daripada tulang rusuknya untuk menyempurnakan Adam. Perempuan belum menikah tak sempurna, laki-laki belum menikah pun tak sempurna. Sampai akhirnya mereka bergabung dalam ikatan pernikahan, sempurnalah mereka. Maka itulah disebut nikah adalah sebagian daripada agama. Hendaklah seorang menyempurnakan agamanya. Ini yang belum pada nikah masih setengah agamanya ini. Menikahlah besok, lusa, banyak-banyak buat undangan biar banyak umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak usah takut pemuda. Kuatkan imanmu kepada Allah Jalla wa'ala. Kata Rasulullah, thalathun haqqun 'ala Allah ya'unahum. 3 jenis manusia Allah berjanji untuk menolong mereka. Di antaranya adalah an-nakihul ladzi yuridul afaf. Orang yang mau menikah karena ingin kesucian diri. Jangan katakan bagaimana nanti masa depanku. Masa depan kita bukan di bumi, masa depan kita di akhirat. Bagaimana nanti makanku? Selama kau masih punya ajal, kau akan tetap makan. Gimana memberi nafkah istrimu, istriku? Istrimu dia punya sendiri jatah rezeki. Ingat kaum suami, bapak-bapak, rezeki istri bukan kita, tapi Allah yang memberikan. Hanya kadang melalui perantara kita. Ya. Wa min dabatin illa 'ala Allahi rizquha. Tidaklah ada makhluk yang melata di muka bumi ini kecuali Allah menanggung rezekinya. Istri bukan kita yang menanggung rezekinya, jangan salah. Banyak orang takut nikah karena dia khawatir dengan bagaimana aku menanggung rezeki istriku. Istrimu itu rezekinya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana jalannya? Kau berusaha saja, berikhtiar. Ya, bagaimana anak-anak? Anak-anak pun rezekinya bukan engkau yang nanggung, tapi Allah. Kata Allah, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan bunuh anak-anakmu karena kau takut fakir. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Narzuqukum wa iyyahum. Kami beri rezeki kalian dan memberi rezeki kepada mereka. Tak usah takut nikah, tak usah takut punya anak. Banyak-banyak beranak, banyak-banyak menikah. Ya, agar kita menyaksikan apa yang diinginkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pernikahan adalah merupakan cikal bakal munculnya masyarakat. Dari masyarakat inilah muncul negara. Subhanallah. Bayangkan jika setiap masyarakat ini baik, akan negara akan baik. Maka dalam Islam, pembenahan itu bukan dari atas, bukan pucuk pimpinan yang dibenahi, tapi dari bawah, dari masyarakat, dari setiap rumah. Siapapun yang dinaikkan di atas, kalau di bawahnya tak benar, tak akan pernah benar. Ibarat pohon kayu, bukan pucuk yang dibenahi terlebih dahulu, bukan pucuk yang diperhatikan, tapi akar rumput inilah ya daripada kumpulan keluarga-keluarga, irti, rukun tetangga. Subhanallah. RT menjadi RW menjadi kelurahan, kecamatan menjadi seterusnya. Jadilah negara. Subhanallah. Kemudian dengan menikah setiap orang mendapatkan ganjaran pahala. Istri mendapatkan ganjaran pahala dengan ketaatan kepada suami, berkhidmat kepada suami, memasak makanan suami, mencuci bajunya, menyetrika, kemudian merawat anak-anaknya. Suami pun dapat daripada Allah pahala dengan memberi nafkah istrinya, anaknya. Subhanallah. Tiap hari kita memberi makan istri kita itu sedekah. Kata Nabi, wa fi imra'atika sadaqah. Apa yang kau berikan ke mulut istrimu berupa makan itu sedekah.
banyak sekali keutamaan-keutamaan pernikahan. Mempererat hubungan antara ya satu rumah dengan rumah yang lain. Ya, menjadi kuat hubungan. Karena ada pertalian pernikahan. Ini besan saya, tak sama orang lain dengan besan, lebih dekat. Ini menantu saya, lebih dekat. Ya. Agar tercipta ya segala macam bentuk perkara yang ideal, di mana masing-masing dibagi tugas. Suami tugasnya di luar mencari nafkah untuk istri-istrinya dan anak-anaknya. Istri, ibu di rumah, ya membenahi rumahnya, ya menyiapkan segala sesuatu untuk suaminya, anaknya. Subhanallah. Inilah dia, dengan inilah sempurna. Manakala wanita-wanita pun keluar bersama pria-pria, ya sibuk mencari nafkah dari pagi sampai sore bahkan sampai malam, maka akan terbengkalailah urusan rumah tangga, urusan anak-anak dan semacamnya. Wallahul musta'an. Banyak anak-anak yang telah menjadi yatim padahal orang tuanya masih ada. Kenapa? Karena mereka tak pernah disentuh oleh orang tua dengan kasih sayang mereka. Karena orang tua dua-duanya sibuk. Pagi hari pergi, anak masih tidur. Sore hari pulang, anak sudah tidur. Subhanallah. Allah musta'an. Kita akan baca hadis yang pertama. An Abdullah bin Mas'ud, dan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, dia berkata, qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarasy syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ata, barang siapa yang mampu di antara kalian al-ba'ah, ya, falyatazawwad, maka hendaklah dia menikah. Al-ba'ah dalam bahasa Arab secara bahasa bermakna al-jima'. Ya, yang mampu di antara kalian untuk memberikan ya syahwatnya, membiaskan syahwatnya kepada istrinya, maka tepulah dengan jalan halal melalui pernikahan. Ya, karena itulah setiap laki-laki yang kira-kira khawatir tak bisa memberi kepada sang istri nafkah batin, jangan menikah. Di antara makna al-ba'ah yang pertama kali, makna al-ba'ah adalah al-jima', mampu jima'. Karena tak semua laki-laki Allah berikan kenikmatan ini, keistimewaan ini. Sebagian Allah uji dengan penyakit. Ada yang permanen, ada yang dia bisa diupayakan untuk sembuh. Ya, maka jangan menzalimi sang istri. Ya, al-ba'ah maknanya adalah al-jima'. Tapi dimaksudkan dengan al-ba'ah di sini adalah mu'natun nikah. Al-ba'ah maknanya adalah kemampuan untuk memberikan segala sesuatu yang berkaitan dengan pernikahan, mulai dari memberikan rumah, walaupun tak harus dibeli tapi disewa, rumah, ya kemudian makanan, minuman, pakaian. Ini adalah ba'ah maknanya, mampu memberikan mahar, mampu memberikan nafkah. Ini makna al-ba'ah, yang sudah mampu kira-kira menyewa rumah, mampu memberi makan sang istri, ya, memberi minum sang istri, memberikan pakaian bagi sang istri, berarti dia sudah boleh menikah, maka menikahlah. Mampu pula dia untuk memberikan nafkah batin sang istri, maka menikahlah. Ya, inilah makna al-ba'ah. Kalau belum mampu, sabar. Ya, mungkin masih dalam jenjang belajar, tak ada pendapatan, orang tua tak mau mensupport, sabar. Ya, baru masuk kerja, belum lagi dapat gaji, sabar. Allah mengatakan falyasta'fifil ladina la yajiduna nikah, hendaklah bersabar menahan diri orang-orang yang belum mampu menikah hatta yughniyahumullah min fadlih, sampai Allah berikan baginya kecukupan. Jadi makna al-ba'ata bisa bermakna jima' dan bisa bermakna segala macam nafkah yang wajib diberikan suami kepada istrinya berupa tempat tinggal, ya, pakaian, kita menyebutnya sandang, pangan, papan, ya,
pakaian. Ini semua adalah kewajiban suami, bukan kewajiban istri. Gimana jika istri punya semua, Ustaz? Rumah dia punya, aku pun dibelikannya pakaian semua. Alhamdulillah. Siap-siap aja nanti kau kena usir. Bila mana istrimu marah. Semua miliknya. Tinggal semua bang, kolor aja bang pergi sana. Subhanallah. Jadi laki-laki tidaklah bertanggung jawab terhadap istrinya. Ya, dia harus yakin dengan Allah SWT, bantuan Allah, taufik daripada Allah. Wajib dia berusaha berikhtiar. Ya, jangan malah cari istri yang kaya, cari istri yang sudah pegawai permanen, karyawan permanen. Itu untuk apa? Itu bukan tujuanmu menikah, itu tujuanmu untuk apa? Numpang hidup. Jangan numpang hidup. Laki-laki itu tak mulia kalau numpang hidup. Ya, laki-laki itu mulia karena kata Allah SWT, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki pemimpin bagi perempuan. Kenapa? Bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'din, karena ini karunia Allah berikan kepada mereka atas sebagian lainnya, atas wanita. Itu yang pertama, karena itu merupakan karunia Allah. Allah telah menciptakan laki-laki sebagai pemimpin. Ya, kemudian yang kedua, wa bima anfaqu min amwalihim, karena sebab mereka yang wajib menafkahi istri mereka dengan harta mereka. Menjadi pemimpin. Makanya kalau istri yang menafkahi, siap-siaplah yang orang tersebut menjadikan istrinya sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Takluklah dia di bawah bendera sang istri. Ya. Banyak laki-laki yang gitu. Banyak tak tanggung jawab. Istri banting tulang, jadi segala sesuatu dikerjakan, yang ngojek lah, apapun dibuatnya. Mana suami? Santai-santai di rumah. Allahul musta'an. Ya, taklah mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi suami kok loyo? Itu bukan laki-laki, laki-laki harus tanggung jawab. Ya, itu syibuh rijal, itu mirip laki-laki, bukan laki-laki. Antum nggak usah tersinggung ya. Insya Allah nggak ada yang tersinggung ini. Semuanya insya Allah antum rijal, fuhul. Ya, ini untuk orang-orang yang tidak rijal, tapi masih syibuhur rijal, mirip laki-laki. Belum laki-laki. Ya, kau harus siap banting tulang, apapun kau usahakan. Yang penting istrimu makan dengan jalan yang halal. Ya. Jadi yang sudah mampu seperti ini, falatazawwaj, hendaklah dia menikah. Fa innahu aghaddu lil basar. Rasul sebutkan di antara hikmahnya menikah. Menikah itu aghaddu lil basar, lebih dapat mensucikan pandangan mata. Ya. Karena apa yang ada pada wanita yang dilihat ada pada istrinya. Sucikan pandangan mata. Wa ahsanu lil farj, dapat mensucikan kemaluan. Daripada perzinahan, daripada masturbasi dan semacamnya yang merusak dirinya, merusak akhlaknya, merusak kekuatannya. Ya, ini hikmah yang Rasul sebutkan, menjaga pandangan mata, mensucikan kemaluan. Ini diantara hikmah menikah. Wa man lam yastati, barang siapa yang belum mampu karena berbagai macam hal, sekolah, ya, tak bisa menafkahi istrinya. Kalau bisa nggak ada masalah. Saya teringat di Saudi sana, kawan-kawan kita masih kelas 2 SMA udah menikah dia. Tapi orang tua yang nanggung. Sekolah, istrinya semua ditanggung oleh orang tuanya. Ada yang kelas 1 SMA sudah menikah. Kalau kita udah tamat kuliah pun payah menikah. Apa kerjamu? Kau masih serabutan, jangan dulu menikah. Subhanallah. Wa man lam yastati, barang siapa yang belum mampu, fa alaihi bis-shaum, hendaklah dia berpuasa. Ini terapi. Terapi bagi orang yang ingin menikah dan belum mampu, hendaklah dia berpuasa. Fa innahu lahu wijaun. Sesungguhnya hal itu, yaitu puasa, adalah baginya sebagai perisai. Ya, perisai dia daripada segala macam bentuk
penyimpangan-penyimpangan seksual. Maka orang yang belum mampu menikah banyak-banyak berpuasa. Ya, karena puasa akan dapat menyedikitkan syahwat pada seseorang. Lihatlah ketika orang puasa, tak mampu apa-apa, lemah, lemas. Ya, itu faedah ya dari Rasulullah SAW. Berpuasa itu akan membuat orang lemah untuk dapat menahan syahwatnya. Dan hadis yang mulai tentunya adalah anjuran untuk menikah, perintah untuk menikah. Ya, dan ulama berselisih tentang hukum menikah, apa hukumnya. Setelah mereka semua sepakat, menikah itu hukumnya adalah disyariatkan, tapi apa hukumnya? Ya, sebagian mengatakan menikah itu terpulang kepada orang yang akan menikah. Bisa saja menjadi wajib baginya menikah. Mana kalau dia khawatir tak mampu menahan syahwatnya, terjebak dalam zina, dan dia mampu menikah, wajib baginya menikah. Ya. Bagi siapa wajib menikah? Bagi orang yang dia khawatir terjebak, bahkan dia yakin kalau nggak menikah rusak dirinya ini. Dan dia mampu menikah, wajib baginya menikah untuk menjaga, memelihara kemaluannya, kesucian dirinya. Ya. Ada orang yang dia yakin mampu menjaga kesucian dirinya, mampu dia menahan diri untuk tidak menikah. Ya. Dan dia mampu memberikan nafkah kalau sekiranya dia menikah untuk istrinya, anaknya. Untuk orang semacam ini tak wajib, tapi mustahab, dianjurkan untuk merealisasikan berbagai macam tujuan-tujuan pernikahan yang dalam Islam begitu banyak, tadi saya sebutkan sebagiannya. Ya. Maka menikah itu kembali kepada orang, bisa menjadi wajib baginya, bisa menjadi mustahab, bisa menjadi makruh. Ya. Makruh bagi seorang menikah. Ya. Kapan menjadi makruh? Bila mana dia khawatir. Ya, ada hal tertentu dalam dirinya yang tidak dapat membuat istrinya sempurna. Ya, baik dalam perkara-perkara nafkah lahir maupun nafkah batin. Ya. Misalnya dari sisi nafkah lahirnya, dia belum memiliki kecukupan yang sebenar-benarnya. Ya. Menikah bisa, tapi memang masih susah, masih berat, ekonominya masih memang masih sulit. Seharusnya dia bersabar, tapi dia tak sabar, tetap mau menikah. Ya, untuk orang semacam ini makruh bagi dia menikah. Maka terpulang kepada orang yang mau menikah. Ya. Bisa menjadi haram bagi seorang untuk menikah. Manakala dia pastikan dia tak akan mampu memberikan untuk istrinya nafkah lahir batin, haram bagi dia menikah. Tak boleh, dia akan menzalimi orang. Ya. Karena itulah ulama membagi nikah menjadi 5 hukumnya. Bisa menjadi wajib, bisa menjadi mustahab, anjuran, bisa menjadi makruh, bisa menjadi haram, bisa menjadi mubah. Ya, boleh menikah, boleh tidak. Ini semua terpulang kepada orangnya. Jadi tidak satu hukumnya, tergantung kepada orang. Ya. Dan perintah Nabi ini adalah perintah agar setiap orang menjaga kesucian dirinya. Dalam bahasa Arabnya ada namanya al-iffah. Dan ini sangatlah mahal, kesucian diri. Ya, dan billah, kebalikannya adalah orang-orang yang tak mampu menjaga kesucian dirinya. Ya. Dengan berzina, berselingkuh, ganggu orang, dan semacamnya. Ya. Dan perkataan Nabi di sini, ya ma'asyarasy syabab, wahai para pemuda. Mengapa ditujukan para pemuda? Karena yang memang lagi dahsyat gejolak syahwatnya adalah para pemuda. Nabi tak mengatakan ya ma'asyarasy syuyukh, wahai orang yang sudah tua-tua renta. Karena biasanya orang semakin tua semakin berkurang syahwatnya. Ya. Karena itulah Rasulullah katakan asy-syabab. Rasulullah titik beratkan pada perkataan asy-syabab, para pemuda,
Karena memang mereka masanya sangat dahsyat bergejolak untuk menikah. Biasanya pemuda yang takut menikah, subhanallah, menunda, tunggu S1 lah, tunggu S2 lah, tunggu S3 lah. Udah S3 pun udah lewat. Mau menikah berpikir 1000 kali. Kenapa? Umur sudah bertambah. Ya, sudah dingin. Tak lagi hangat. Lambat laun dia merasa tak butuh untuk menikah. Musibah besar. Ya, mumpung masih gejolak masih ada, karena itulah pemuda diperintahkan untuk lampiaskan syahwatmu daripada tempat yang halal. Karena kalaupun tak dilampiaskan pada tempat yang halal, wajib dia mencari jalan dari tempat yang haram. Kau tengoklah di mana-mana berkeliaran kemaksiatan di mana-mana. Di jembatan-jembatan yang subhanallah. Jembatan 1, 2, 3, mana-mana. Pantai-pantai. Kenapa? Ini karena tidak menikah. Allah musta'an. Ya. Jadi telah saya sebutkan tentang hukum menikah. Kalau dia sudah mampu, khawatir tergelincir kepada perzinahan, ya maka wajib bagi dia menikah. Dan disebutkan ilatnya untuk menjaga kemaluan, menjaga kesucian pandangan mata. Naam. Fadhal Bang. Ahsanallahu ilaikum qala al-musannifu rahimahullah wa an Anasin ibni Malikin radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallama hamidallahi wa asna alaihi wa qala lakinni usalli wa anamu wa asumu wa uftiru wa atazawwajun nisaa faman raghiba an sunnati falaysa minni muttafaqun alaih. Naam. Kita pindah kepada hadis yang berikutnya. Ya, wan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik semoga Allah meridhoinya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam hamidallah wa athna alaih. Nabi memuji Allah, memuja-muja Allah Subhanahu wa taala. Dia berpidato di hadapan sahabat-sahabatnya dan dia berkata, "Lakinni ana usalli wa anam." Tetapi saya salat malam, saya pun tidur. Wa asum wa uftir. Saya berpuasa, saya pun berbuka. Wa atazawwajun nisa, saya pun menikahi wanita-wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tak suka sunnah saya, bukan dari golongan saya. Muttafaqun alaih. Hadis ini memiliki asbabu al-wurud. Ada 3 orang datang ke rumah-rumah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya tentang amalan Nabi di rumah. Bagaimana ibadah Nabi di rumah? Tatkala istri Nabi memberitakan Nabi begini beribadah seperti ini, maka mereka menganggap ibadah Nabi kurang. Ya. Kata mereka, bagaimana kita dengan Nabi? Kita tak sama. Nabi itu sudah Allah ampunkan dosa-dosanya yang lampau yang akan datang. Allah angkat derajatnya. Oleh karena itu kalau kita ingin kebaikan, kita harus lebih banyak daripada Nabi dalam beribadah. Diceritakan oleh para istri Nabi. Nabi SAW malam beliau tidur, dia qiyamul lail, siang hari dia berpuasa, kadang-kadang berbuka. Kata mereka, kita harus lebih daripada Nabi SAW. Ya, maka berkatalah yang satu, amma ana fa usalli al-laila abadan. Saya janji akan sholat malam sepanjang malam selama-lamanya. Tak tidur malam. Berkata yang lain, wa qala akhar ana asumud dahra, aku janji puasa selama-lamanya. Wala uftir, tidak akan pernah berbuka. Wa qala akhar, berkata yang ketiga, ana a'tazilun nisa, aku akan mengkebiri, aku menghindari wanita-wanita. Fala atazawwaju abadan, saya tak akan pernah menikah selama-lamanya. Ya. Maka Rasulullah SAW pun mendatangi mereka. Rasulullah mengatakan, antumul ladina qultum kata wa kata. Kalienkah yang berkata begini-begini? Ama wallah, demi Allah, inni akhsyakum billah. Sayalah orang yang paling takut di antara kalian kepada Allah. Wa atqakum lah, orang yang paling takut di antara kalian kepada Allah. Lakinni asum wa uftir. Tapi saya tetap berpuasa dan saya pun terkadang berbuka. Usalli wa anam, saya malam hari bangun dan saya juga salat. Malam hari saya tidur dan saya juga salat. Wa atazawwajun nisa, saya pun menikah. Ya.
Ini menunjukkan kepada kita bahwa Islam itu agama yang indah, agama yang sesuai dengan fitrah. Ya, agama keselamatan. Kau lihat sebagian agama-agama di luar Islam. Sebagian agama mereka melarang ulama mereka menikah. Orang-orang Nasara ulamanya tak boleh menikah, rahib-rahibnya tak boleh menikah. Ya, akhirnya apa yang dilakukan? Tak boleh menikah, akhirnya berzina, ya dan billah. Rusak yang luar biasa. Juga sebagian ulama-ulama dalam agama-agama lain pun demikian. Ya, kalau dia sudah mengabdikan dirinya untuk agamanya, tak boleh menikah. Laki-laki maupun perempuan, rusak. Tak sesuai fitrah. Agama kita sesuai fitrah. Agama ini memberikan segala sesuatu pada porsinya, dilarang berlebihan. Nabi SAW mencela orang salat semalaman, terus menerus. Sepanjang masa dicela Nabi, dan itu bukanlah kebaikan. Demikian juga orang yang puasa tiap hari, tak pernah meninggalkan puasa. Nabi melarang. Demikian juga orang yang tak mau menikah padahal mampu menikah karena untuk beribadah. Subhanallah. Menunjukkan kepada kita ibadah itu bukanlah banyaknya tapi sesuai dengan apa yang ditentukan Nabi SAW. Karena itulah Ibnu Mas'ud mengatakan, ya, al-iqtisadu fil ibadati khairun min al-kathrati fil ibtida'. Lebih baik sedikit ibadahnya tapi ada dasarnya, landasan sunnahnya, daripada banyak tapi di atas bid'ah. Ya, maka dilarang hal semacam ini karena menyelisihi fitrah manusia, akan menghilangkan sebagian hak-hak diri kita, menghilangkan hak mata punya hak untuk tidur, badan untuk istirahat demikian pula, ya, badan untuk menerima asupan makanan, syahwat untuk dilampiaskan, ini punya hak. Jika ini semuanya dikebiri, kita bukan manusia. Subhanallah. Jadilah kita malaikat. Sementara kita ini bukan malaikat, tapi kita manusia. Namanya manusia butuh hal semacam ini. Allahu musta'an. Maka yang namanya kebaikan adalah mengikuti Nabi, bukan menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka agama kita agama yang mudah. Dilarang bersulit diri. Kata Allah SWT, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min harajin millata abikum Ibrahim." Tak pernah Allah jadikan agama kan ada yang payah, ini agama Ibrahim. Mudah semuanya. Ad-din yusrun. Agama ini mudah. Wala nusyadda din ahadun illa ghalabah. Siapa yang ingin berlebihan dalam mengamalkan agama, melewati batas apa yang Rasulullah izinkan, maka dia akan dikalahkan dengan agama. Subhanallah. Maka orang yang meninggalkan segala macam kenikmatan dunia ini, ya, tujuannya untuk beribadah, mereka adalah orang salah. Subhanallah. Kita disuruh untuk menikmati dunia ini agar dengan hal itu kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bisa diperintahkan untuk mencari nafkah agar kita bisa beribadah, enggak bergantung kepada manusia. Disuruh menikah agar kita bisa beribadah. Semuanya ini adalah merupakan perkara-perkara yang memudahkan kita untuk dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tak boleh dihalangi. Maka Islam bukan agama yang dianut oleh sebagian agama dulu Islam. Namanya agama rahban, agama kependetaan. Mereka tak boleh menikah. Ini bukan agama Islam. Ya, Islam datang untuk memperbaiki segala sesuatu. Dan Allah telah menciptakan pada manusia insting untuk makan, minum, menikah, istirahat, tidur. Ya, maka Allah tahu bagaimana solusinya. Maka sunnah adalah jalan yang ditempuh Nabi SAW adalah beragama yang kita harus mengikutinya. Ya. Sampai di sini ikhwati fillah rahimakumullah. Ada pertanyaan? Apakah Imam Nawawi dan Ibnu Taimiyah tidak menikah sampai akhir hayatnya, dan bagaimana hubungannya dengan pembahasan kita ini? Ya, Imam Nawawi rahimahullah tidak menikah dan Syekhul Islam Taimiyah tidak menikah. Mengapa mereka tak menikah? Wallahu alam. Boleh saja karena kesibukan mereka yang luar biasa sehingga mereka tak sempat untuk menikah. Nawawi rahimahullah meninggalnya muda, 45 tahun dia meninggal. Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya, hidupnya penuh dengan perjuangan, jihad fisabilillah, membantah musuh-musuh Islam. Ya. Dan tadi telah kita bahas hukum menikah.
Boleh jadi mereka melihat ibadah mereka ini, ya. Bahkan dalam mazhab Syafi'i disunahkan orang mampu belajar menimba ilmu, disunahkan untuk tidak menikah terlebih dahulu sampai dia belajar. Ya. Bahkan mereka mengatakan lebih utama lagi menimba ilmu daripada menikah. Kalau dia mampu untuk menahan syahwatnya, tak tergelincir kepada keburukan. Tapi kalau dia khawatirkan, tidak ada cerita, semua mereka sepakat menikah. Ya, dan kita disuruh untuk mengikuti Nabi, bukan mengikuti Imam Nawawi rahimahullah. Ya, yang tak menikah rugi, kesian. Tak tahu dia membedakan antara bidadari surga dengan wanita-wanita dunia. Kalau masuk surga, kalau masuk, ya. Allah Taala alam wa sallallahu alaihi Muhammad wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin.